Sahabat Ruang Tadarus, selamat datang kembali di ruang belajar kita bersama. Di sesi kali ini kita akan ngebahas sebuah karya dari Christian Folk tahun 2026 yang saya temukan dari jurnal open source di Taylor and Francis Online ya. Buat sahabat yang ingin mendalami lebih jauh, silakan akses langsung aja jurnalnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, ada baiknya kita mengenal lebih dulu ya, siapa sosok di balik pemikir ini. Christian Folk adalah seorang teoretikus media dan komunikasi digital yang dikenal luas dalam kajian media sosial, kapitalisme digital, dan demokrasi digital. Ia lahir di Austria dan saat ini menjabat sebagai profesor di University of Westminster, Inggris. Jadi latar belakang keilmuannya ini mencakup komunikasi, sosiologi, serta teori kritis. Dalam pemikirannya, Folk banyak mengkritisi hubungan antara media digital dan kekuasaan, bagaimana kapitalisme itu beroperasi di ruang digital, serta bagaimana peran media sosial membentuk bahkan mempengaruhi demokrasi hari ini. Ya, pendekatannya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, terutama dalam keterkaitannya antara teknologi, ekonomi, dan kekuasaan. Nah, dengan bekal pemahaman ini, sahabat Ruang Tadarus, yuk kita mulai ngebedah daripada isi jurnal yang dipublish di Taylor and Francis Online ini. Dan sebelum kita lebih jauh mendalaminya, ada satu pertanyaan utama yang muncul sebagai macro question dari jurnal ini, yaitu what is digital democracy? Sahabat Ruang Tadarus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi digital dalam artikel yang diangkat oleh Christian Folk? Jadi artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar dan berusaha untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang konsep demokrasi digital. Folk tidak hanya menjelaskan definisinya, tapi juga menawarkan cara pandang baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan tantangan demokrasi di era digital saat ini. Jadi, pokok-pokok gagasan dalam penelitian ini itu adalah penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan inti mengenai makna demokrasi digital. Folk menilai bahwa definisi yang selama ini digunakan masih terlalu sempit karena hanya berfokus pada diskusi publik dan partisipasi masyarakat melalui teknologi digital. Nah, Folk kemudian mengembangkan landasan teoritis yang lebih komprehensif untuk memahami arti dan makna daripada demokrasi digital. Jadi, demokrasi digital itu tidak hanya dipandang sebagai penggunaan internet dalam politik, tetapi sebagai hubungan antara teknologi digital, institusi demokrasi, komunikasi publik, serta nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Artikel ini menawarkan pendekatan baru ya, yang memperluas cara kita memahami demokrasi digital. Jadi demokrasi digital itu tidak boleh hanya dilihat dari aspek partisipasi dan diskusi, tapi juga harus mencakup demokrasi konstitusional, demokrasi perwakilan, demokrasi langsung, dan berbagai model demokrasi lainnya yang saling melengkapi. Folk mengusulkan sebuah kerangka berpikir yang multiperspektif, multidimensi, dan non-dualistik. Maksud arti semua itu adalah multiperspektif, maksudnya melihat demokrasi digital dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu pendekatan. Kemudian secara multidimensi maksudnya adalah memahami bahwa demokrasi digital memiliki banyak aspek seperti informasi, komunikasi, partisipasi, representasi, hukum, dan konstitusi. Sedangkan perspektif daripada non-dualistik itu dimaksudkan tidak memandang berbagai model demokrasi sebagai pilihan yang saling bertentangan, misalnya saja deliberatif versus representatif, melainkan sebagai
elements yang dapat berjalan bersama dan saling memperkuat. Sebagai hasil akhirnya, Fogg menyusun sebuah tipologi atau klasifikasi mengenai demokrasi digital yang mencakup 3 komponen utama. Jadi melalui pendekatan atau approach, itu maksudnya berbagai cara memahami demokrasi digital, kemudian komponen institusi, yaitu dimaksudkan terhadap lembaga atau mekanisme yang mendukung praktik demokrasi digital seperti pemerintah, parlemen, ya, dan platform digital. Kemudian komponen terakhir yaitu komponen praktis. Maksudnya adalah bentuk nyata demokrasi digital seperti berbagi informasi, diskusi publik, konsultasi, kemudian e-voting, petisi online, hingga kolaborasi warga dalam menyusun suatu kebijakan. Jadi demokrasi digital ini bukan sekedar menggunakan internet untuk berdiskusi atau ikut berpartisipasi dalam politik. Demokrasi digital ini adalah sebuah sistem ya yang menggabungkan berbagai model demokrasi, memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab serta tetap berlandaskan pada konstitusi, hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi agar mampu menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks. Demokrasi pada dasarnya berarti rakyatlah yang memegang kendali atas pemerintahan. Sederhananya, kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi demokrasi ini hadir sebagai lawan dari berbagai bentuk pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Seperti contohnya begini, kalau memang misalkan tipenya itu monarki, itu kekuasaan berada di tangan raja atau ratu. Kalau aristokrasi, itu kekuasaan dikuasai oleh kelompok bangsawan. Oligarki itu negara dikendalikan oleh kelompok elit atau orang-orang kaya. Kediktatoran itu merujuk pada satu orang atau kelompok yang berkuasa secara mutlak. Tirani itu adalah kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang dan menindas rakyat. Sedangkan fasisme itu merupakan bentuk ideologi yang anti-demokrasi, menolak kebebasan dan mengutamakan kekuasaan absolut. Lebih dari sekedar sistem politik, demokrasi juga bertujuan mengurangi dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain, serta menyelesaikan konflik melalui dialog, hukum, dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Berbicara tentang krisis demokrasi, saat ini demokrasi sedang menghadapi tantangan besar di berbagai negara. Beberapa gejalanya di antara lain misalkan terjadi krisis demokrasi liberal, kemunduran demokrasi, munculnya post-demokrasi, maksudnya itu demokrasi yang hanya tampak di permukaan tetapi prakteknya dikuasai elit, atau terjadinya polarisasi politik yang semakin tajam, kemudian bangkitnya pemerintahan yang otoriter, kemudian meningkatnya pengaruh fasisme, berkembangnya kelompok ekstrem kanan, populisme yang memanfaatkan emosi masyarakat, kemudian munculnya juga teori-teori konspirasi, serta terjadinya penyebaran berita-berita palsu atau fake news. Singkatnya, demokrasi masih ada, tapi kualitasnya itu semakin menurun. Indikator kemunduran demokrasi itu, bagaimana kita tahu bahwa demokrasi sedang mengalami kemunduran? Jadi beberapa tandanya atau indikatornya terjadinya kemunduran demokrasi itu, misalnya begini. Masyarakat tuh mulai menganggap pemerintah diktator sebagai sesuatu yang bisa diterima. Kemudian dukungan terhadap sistem demokrasi yang semakin menurun, masyarakat menjadi semakin radikal secara politik, dan polarisasi terjadi hampir di setiap lini, ya, dan saat ini terjadi banyak di seluruh dunia, dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap demokrasi sedang mengalami penurunan. Perkembangan teknologi digital ternyata juga membuat berbagai ancaman bagi demokrasi. Contohnya aja yang terjadi banyaknya fake news atau berita palsu atau deepfake, video atau suara palsu yang berbasis AI. Kemudian peretasan politik atau political hacking. Kemudian ada juga hybrid warfare, perang yang menggabungkan serangan militer dan serangan informasi. Kemudian masuk pada masa post-truth, emosi lebih dipercaya ya dibandingkan daripada fakta. Kemudian adanya manipulasi informasi asing atau Foreign Information Manipulation and Interference atau FIMI ya.
ada juga ujaran kebencian di internet, ya. Kemudian echo chamber, dampak daripada echo chamber di mana orang hanya mendengar pendapat yang sama dengan dirinya. Kemudian politik yang berkembang berbasiskan algoritma, dipengaruhi oleh sistem algoritma. Kemudian yang terakhir terjadinya adanya kampanye manipulasi informasi. Nah, artinya ancaman-ancaman itu terhadap demokrasi sekarang ini tidak hanya datang dari senjata, tapi juga dari informasi digital. Sahabat Ruang Tadarus, saat ini media digital telah mengubah cara politik bekerja. Kini masyarakat dapat memproduksi informasi sendiri, terus membagikan informasi secara instan, dan berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia melalui sistem yang ada. Namun di balik manfaat tersebut muncul juga dampak negatifnya seperti polarisasi digital, konflik antar kelompok yang semakin tajam, kemudian terdapatnya otoritarisme digital, bahkan munculnya fasisme digital. Sehingga media sosial itu bukan hanya tempat berbagi informasi saja, tapi juga menjadi arena perebutan kekuasaan dan pengaruh politik. Sebelumnya, pemahaman lama tentang demokrasi digital itu lebih sering dipahami sebagai demokrasi partisipatif, demokrasi deliberatif atau diskusi publik, ruang publik virtual, demokrasi berbasis konten buatan pengguna, optimisme bahwa internet otomatis membuat demokrasi menjadi lebih baik, dan komunikasi yang lebih partisipatif. Jadi pada masa awal internet, banyak orang percaya bahwa teknologi digital itu pasti akan memperkuat demokrasi. Namun kenyataannya ternyata jauh lebih rumit dari apa yang diharapkan. Dari sini Christian Folk akhirnya berpikir bahwa perlu definisi baru tentang demokrasi digital. Menurut Folk, definisi lama itu nggak cukup. Kenapa demikian? Karena konsep demokrasi digital justru mulai dimanfaatkan oleh kelompok otoriter. Kemudian banyak platform digital menggunakan bahasa demokrasi, akan tetapi praktiknya justru memperkuat manipulasi. Dan demokrasi digital harus memiliki landasan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi digital itu tidak boleh hanya dipahami sebagai partisipasi dan diskusi saja. Sehingga dalam perspektifnya Christian Folk bahwa demokrasi digital itu harus menjadi benteng untuk melawan perkembangan fasisme digital. Jadi, apa itu fasisme digital? Menurut Christian Folk, fasisme digital itu bentuk baru dari ideologis fasis yang memanfaatkan teknologi digital, di mana karakteristiknya itu meliputi nasionalisme yang ekstrim, membagi masyarakat menjadi kawan dan lawan, menggunakan kekerasan dan intimidasi, tipe politik yang militeristik, kemudian politik hukum dan ketertiban secara berlebihan, menjadikan kelompok tertentu sebagai kambing hitam, serta mobilisasi massa melalui media digital. Dengan kata lain, ideologi lama itu menggunakan alat yang baru begitu. Bagaimana teknologi digital yang dimanfaatkan oleh kelompok fasisme ini? Kelompok-kelompok ekstrim yang memanfaatkan hampir semua keunggulan media digital, yaitu dengan cara atau seperti melakukan konvergensi media. Kemudian ada juga prosumptions, pengguna sekaligus menjadi pembuat konten, dan konten buatan pengguna, terjadinya interaktivitas, penggunaan multimedia, hyperlink, jaringan sosial atau kolaborasi digital. Kemudian adanya produksi bersama, co-productions, gaya pemberitaan sensasional atau apa tuh disebutnya tabloidizations, atau pengawasan berbasis data, algoritma media sosial, dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Nah, sahabat Ruang Tadarus, semua fitur ini bisa digunakan untuk mempercepat penyebaran propaganda dari golongan atau kaum fasisme ini. Jadi praktik fasisme digital memang sangat nyata adanya. Kelompok fasis ini memanfaatkan teknologi digital itu untuk berkomunikasi di dalam kelompoknya, kemudian menyebarkan propaganda kepada publik, kemudian juga mengorganisasi aksi massa, ya,
mengordinasikan juga kegiatan-kegiatan di dalam sosial media, melakukan serangan siber yang banyak terjadi saat-saat sekarang ini, kemudian menyebarkan kekerasan digital, melakukan pengawasan terhadap lawan, menggabungkan aksi-aksi online dan aksi di dunia nyata. Nah, jadi menurut Christian Folk, proses ini sebagai model triple C, yaitu maksudnya adalah melalui cognitive construction, di mana membentuk cara berpikir masyarakat dalam praktik fascisme digital ini, kemudian melalui communication, menyebarkan narasi dan propaganda, atau co-production, mengajak masyarakat ikut memproduksi dan menyebarkan konten. Jadi itulah 3 model triple C yang digagas oleh Christian Folk. Dalam konteks demokrasi digital, menurut Christian Folk bahwa demokrasi digital tidak bisa lagi dipahami tanpa melihat munculnya fasisme digital, karena dalam penelitian tentang demokrasi digital itu diperlukan juga untuk mempelajari 3 elemen, diantaranya adalah perilaku pengguna di internet ya, diteliti tentang perilaku pengguna di internet dengan atau online melalui online etnografi, kemudian juga dilakukan analisis wacana kritis, critical discourse analysis, kemudian analisis daripada big data atau compositional social science big data. Nah, contoh platform yang banyak diteliti dalam penelitian demokrasi digital ini di sosial media atau seperti di sosial X Twitter ya, dan itu banyak yang digunakan sebagai data primer karena platform-platform tersebut sering menjadi ruang penyebaran ideologi politik ekstrim. Jadi dalam penelitian ini strukturnya itu disusun dalam beberapa bagian utama. Itu pertama itu menjelaskan berbagai definisi demokrasi digital dari segala angle atau segala perspektif, kemudian mengulas definisi yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, kemudian menawarkan konsep baru mengenai demokrasi digital yang lebih luas dan komprehensif, dan menyampaikan atau memberikan kesimpulan serta arah pengembangan konsep demokrasi digital secara komprehensif untuk dapat digunakan di masa depan. Pesan utama atau saran daripada Christian Folk ini sangat jelas bahwa demokrasi digital itu nggak cukup dimaknai sebagai ruang untuk berdiskusi atau berpartisipasi secara online. Jadi di era media sosial dan AI, ruang digital juga dapat dimanfaatkan tuh untuk menyebarkan atau memanipulasi atau menyebarkan kebencian, ekstremisme, atau bahkan fasisme. Oleh karena itu, demokrasi digital itu harus dibangun di atas kombinasi berbagai model demokrasi, terutama demokrasi konstitusional, demokrasi perwakilan, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatif, agar teknologi digital itu benar-benar memperkuat kebebasan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga nilai-nilai demokrasi, bukan justru menjadi alat yang merusaknya. Sahabat Ruang Tadarus, menurut Christian Folk bahwa demokrasi digital bukan hanya soal menggunakan internet untuk memilih pemimpin atau berdiskusi di media sosial. Jadi demokrasi digital adalah sebuah sistem sosial dan teknologi atau dikenal dengan socio-technical system, yaitu perpaduan antara manusia, teknologi digital, institusi politik, dan aturan demokrasi yang saling mempengaruhi. Karena ini melibatkan banyak bidang ilmu ya, termasuk ilmu politik, komunikasi, teknologi informasi, hukum, hingga sosiologi. Maka demokrasi digital ini perlu dipelajari secara interdisipliner. Untuk itu, Folk membangun fondasi teori baru, sekaligus menjelaskan kembali berbagai definisi demokrasi digital yang selama ini digunakan oleh para akademisi ya. Nah, dalam artikel ini dijelaskan ada 4 tipe demokrasi, di antaranya itu pertama demokrasi digital sebagai pemerintahan berbasis internet. Nah, ini merupakan definisi paling awal yang memandang demokrasi digital sebagai pemanfaatan internet untuk mendukung pemerintahan. Contohnya begini, pemerintah menyediakan informasi secara online tuh. Masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik.
atau kampanye politik dilakukan melalui internet, atau misalkan pemilu menggunakan sistem elektronik atau e-voting. Pendekatan ini masih sangat berorientasi pada demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya melalui bantuan teknologi. Pada beberapa kasus, teknologi yang ada juga mendukung demokrasi langsung kan, misalnya melalui referendum digital atau pemungutan suara secara online yang banyak terjadi di negara-negara yang telah maju. Intinya, teknologi ini dipandang sebagai alat untuk membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Tapi ada juga yang disebut jenis demokrasi lainnya, itu demokrasi deliberatif dan partisipatif. Nah, seiring berkembangnya internet dan media sosial, muncul pandangan baru bahwa demokrasi digital bukan hanya soal pelayanan pemerintah, tapi juga tentang keterlibatan daripada masyarakat. Maksudnya adalah keterlibatan aktif masyarakat ya di sini. Jadi dalam pendekatan ini, demokrasi digital itu berarti masyarakat berdiskusi secara terbuka, bertukar pendapat, dan memberikan komentar terhadap kebijakan publik. Nah, dalam ikut menyampaikan aspirasi dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, media digital dianggap mampu menciptakan ruang publik virtual, di mana tempat semua orang itu bisa berdialog tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, disinilah muncul konsep seperti contohnya e-demokrasi, e-participation, online deliberation, civic engagement, dan political communication. Singkatnya di sini internet dipandang sebagai sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam politik. Nah, begitu sahabat ruang tadarus. Kemudian ada juga demokrasi liberal, deliberatif, dan partisipatif. Nah, ini pendekatan berikutnya yang mencoba menggabungkan beberapa model demokrasi sekaligus. Menurut pandangan ini, demokrasi digital itu mencakup 3 proses utama. Jadi ada informasi, ada komunikasi, ada partisipasi kan. Nah, informasi ini di mana masyarakat memperoleh berita, data, fakta, dan informasi politik. Sedangkan komunikasi, masyarakat dapat berdiskusi tuh, memberikan masukan, mengikuti konsultasi publik, mengisi survei, dan aktif mengikuti forum-forum diskusi. Sedangkan berpartisipasi, di sini masyarakat ikut dalam referendum, lalu melakukan pemungutan suara elektronik, kemudian dapat melakukan konsultasi publik, bisa melakukan polling, dan juga masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan kata lain, demokrasi digital ini dipandang sebagai gabungan ketiga elemen tadi, gabungan daripada informasi, komunikasi, dan partisipasi. Nah, yang terakhir jenis demokrasi digital multidimensi. Nah, ini adalah salah satu kebaruan novelty dari Christian Folk yang kemudian menawarkan sebagai konsep baru, ya, demokrasi digital multidimensi sebagai konsep baru yang menurutnya bahwa demokrasi digital itu nggak cukup hanya memiliki 3 dimensi yang tadi dijelaskan, nggak cukup memiliki informasi, komunikasi, dan partisipasi, tapi demokrasi digital itu sebenarnya memiliki 6 model katanya, memiliki 6 model yang saling melengkapi, yaitu harus ada demokrasi konstitusional pertama, kedua demokrasi perwakilan, demokrasi langsung, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatif. Artinya, demokrasi digital itu jauh lebih kompleks daripada sekedar diskusi di media sosial. Sahabat ruang tadarus, dari temuan dan konsep baru yang Christian Folk tawarkan, Folk melihat bahwa karakteristik dominan pada definisi atau demokrasi digital yang ada selama ini yang ditemukan dalam penelitian-penelitian bahwa Folk mengamati hampir semua definisi demokrasi digital memiliki pola yang sama. Jadi fokus utamanya itu selalu pada diskusi publik, komunikasi, partisipasi, keterlibatan warga, bicara tentang ruang publik, tentang penyampaian aspirasi, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatif. Nah, semuanya ini berangkat dari keyakinan bahwa semakin banyak masyarakat berdiskusi dan berpartisipasi, maka demokrasi akan semakin kuat. Nah, menurut Christian Folk, disinilah akar masalahnya. Dalam artikel ini dibahas tentang kelemahan demokrasi deliberatif dan partisipatif.
Dan inilah salah satu kritik utama dari Christian Folk. Selama ini banyak orang menganggap ya bahwa semakin banyak diskusi dan partisipasi semakin demokratis. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Jadi diskusi publik juga bisa dipenuhi ujaran kebencian, propaganda, hoax, ancaman, teror, dan kekerasan. Nah, partisipasi masyarakat pun dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan agenda fasis ya. Kemudian dapat juga menggalang massa ekstrim, mengorganisasi kekerasan, bahkan menyerang kelompok lain. Karena itu Christian Folk memperkenalkan istilah digital fascism. Kemudian memperkenalkan juga participatory digital fascism, kemudian deliberative digital fascism, and communicative digital fascism. Artinya, bahkan diskusi dan partisipasi sekalipun bisa berubah menjadi alat penyebaran ideologi anti-demokrasi. Jadi berbicara tentang demokrasi digital versus tirani digital, itu di sini mengangkat pada isu teknologi digital yang memiliki dua sisi ya. Di satu sisi itu dapat memberikan komunikasi yang cepat, kemudian interaksi langsung, keberagaman informasi, kebebasan berbicara dan perlindungan privasi. Namun di sisi lain juga dapat menghasilkan otoritarisme digital, monopoli platform, tirani mayoritas, dan kediktatoran berbasis referendum instan bahkan dapat menimbulkan manipulasi opini publik. Dengan kata lain, sahabat ruang tadarus, teknologi itu netral. Yang menentukan hasil akhirnya adalah siapa yang menggunakannya. Jadi ancaman demokrasi digital saat ini menurut Folk kemudian merangkum berbagai threat ya atau ancaman yang berpotensi atau dihadapi demokrasi digital, diantaranya ya tadi seperti fake news, post-truth politics ya, deepfake, echo chamber issue, kemudian polarisasi politik, manipulasi data dalam pemilu, kemudian terjadinya disinformasi, peretasan, perang cyber ya, hybrid warfare juga. Kemudian dapat juga menimbulkan digital fascism dan online authoritarianism. Kemudian semua ancaman ini berkembang sangat cepat karena internet itu bersifat terbuka, terhubung, dan terdesentralisasi yang memungkinkan semua orang ikut membuat dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, bagaimana kalau kelompok ekstrim memanfaatkan digital demokrasi, ya kan? Jadi kelompok ekstrem kanan ternyata juga menggunakan prinsip demokrasi digital. Jadi mereka itu berkampanye melalui media sosial, kemudian membangun komunitas online, melakukan astroturfing atau menciptakan kesan seolah-olah mendapat dukungan publik yang besar, kemudian membangun media alternatif dan menggunakan narasi anti-elit dan anti-pemerintah. Nah, ironisnya, sahabat ruang tadarus, mereka ini menggunakan partisipasi dan diskusi publik justru untuk melemahkan demokrasi itu sendiri. Mereka memakai bahasa-bahasa demokrasi untuk mendorong agenda yang sebenarnya itu anti-demokrasi. Nah, sebagai solusinya, Christian Folk menawarkan konsep konstitusional digital demokrasi. Artinya menurut Folk bahwa demokrasi digital itu harus berdiri di atas 4 elemen. Jadi harus sesuai dengan konstitusi, kemudian menghargai atau respect terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi. Jadi diskusi publik tetap penting, partisipasi tetap diperlakukan, ya. Partisipasi diperlakukan dengan baik dan diperlukan di antara warga. Namun semuanya harus berada dalam batas konstitusi agar tidak berubah menjadi alat penyebaran kebencian, kekerasan, atau ideologi anti kemanusiaan. Karena itu, demokrasi digital harus melampaui demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipatif. Artinya apa? Demokrasi digital perlu menggabungkan kebebasan berdiskusi dan berpartisipasi dengan perlindungan konstitusi, hukum, serta hak asasi manusia. Jadi,
inti pemikiran daripada Christian Folk dalam artikel ini menyatakan bahwa demokrasi digital tidak boleh hanya dipahami sebagai ruang untuk berbicara atau ikut berpartisipasi secara online. Nah, di era media sosial, AI, dan algoritma ruang digital ini, kita dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk kelompok otoriter dan ekstremis, untuk menyebarkan propaganda, disinformasi, dan kebencian. Nah, oleh karena itu, demokrasi digital itu harus dibangun sebagai sistem yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan konstitusi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Sehingga teknologi itu benar-benar memperkuat demokrasi, bukan justru menjadi alat untuk menghancurkannya. Dalam artikel ini, Christian Folk mengutip dari berbagai macam perspektif untuk memahami demokrasi digital yang salah satunya diambil daripada Hacker dan Van de Dijk ya. Jadi salah satu definisi paling berpengaruh tentang demokrasi digital itu dalam artikel ini diperkenalkan oleh Hacker dan Jan Van de Dijk pada tahun 2000. Menurut mereka bahwa demokrasi digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ya kan? Atau dikenal sebagai Information and Communication Technology, ICT ya, untuk mendukung proses demokrasi. Jadi teknologi yang dimaksud ini bukan hanya internet, tapi juga berbagai media digital seperti komputer, komunikasi berbasis komputer, atau computer mediated communication, termasuk dalamnya telepon digital hingga media penyiaran interaktif. Jadi semua teknologi ini digunakan untuk memperkuat komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi. Keunggulan dari teknologi digital adalah kemampuannya untuk menghilangkan batas ruang, waktu, dan jarak fisik. Artinya bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi politik, berdiskusi, bahkan berpartisipasi dalam proses demokrasi kapan saja dan di mana saja. Namun begini, Hacker dan Van de Dijk itu menegaskan kalau teknologi digital bukan pengganti demokrasi tradisional, melainkan ini merupakan pelengkap bagi praktik politik yang sudah ada, seperti rapat, pemilu, debat publik, atau pertemuan tatap muka. Jadi, karakteristik atau definisi dari Hacker dan Van de Dijk ini ada dua unsur utama yang digarisbawahi yang menjadi inti demokrasi digital. Yang pertama adalah partisipasi warga negara, di mana teknologi digital itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, mengikuti konsultasi publik, atau terlibat dalam berbagai kegiatan politik. Kemudian yang kedua adalah komunikasi politik. Jadi media digital memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan dialog secara secara tegas antara pemerintah, politisi, media, dan masyarakat secara lebih cepat dan terbuka. Nah, karena itulah definisi daripada Hacker dan Van de Dijk ini sangat dekat dengan dua model demokrasi yang populer, yaitu demokrasi partisipatif dan demokrasi deliberatif, di mana demokrasi partisipatif itu menekankan keterlibatan aktif warga negara, sedangkan demokrasi deliberatif itu menekankan pentingnya dialog dan diskusi publik. Nah, sahabat Ruang Tadarus, dalam artikel jurnal ini yang sedang kita bahas bahwa pendekatan daripada Hacker dan Van de Dijk ini disebut sebagai tipe kedua atau definisi demokrasi digital, karena fokus utamanya itu memang berada pada komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam pembahasan artikel selanjutnya itu bahwa dijelaskan juga tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan demokrasi digital. Jadi pada awal perkembangan internet, istilah digital demokrasi itu belum digunakan secara luas. Sebagai gantinya itu muncul berbagai istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama, seperti internet demokrasi ya, itu demokrasi berbasis internet,
ada juga e-demokrasi, demokrasi elektronik, e-participation atau partisipasi masyarakat melalui media digital, ada juga teledemokrasi, demokrasi dengan bantuan teknologi komunikasi, ada juga cyber demokrasi, demokrasi di ruang cyber, ataupun virtual demokrasi, demokrasi yang berlangsung di dunia virtual. Nah, sahabat ruang tadarus, walaupun berbeda nama, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat proses demokrasi. Nah, ketika Hacker dan Van de Geeks ya menulis definisi mereka pada tahun 2000, media digital itu masih didominasi oleh komputer dan internet. Namun sekarang dunia digital berkembang sangat cepat. Kini demokrasi digital juga itu dipengaruhi oleh berbagai macam jenis digital teknologi equipment yang diantaranya misalnya seperti smartphone atau telepon seluler, kemudian media sosial, blog ya kan, email, microblog atau X ya, kemudian jejaring sosial dan berbagai macam platform komunikasi digital lainnya. Nah, perubahan ini membuat komunikasi politik itu menjadi jauh lebih cepat, lebih luas, dan lebih interaktif dibandingkan 2 dekade lalu. Sahabat Ruang Tadarus, sedikit kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan ICT atau Information dan Communication Technology yang di-highlight oleh Van de Geek itu. Jadi, Hacker and Van de Geek itu menggunakan istilah ICT sebagai pondasi demokrasi digital yang mencakup hampir semua teknologi yang digunakan untuk menghasilkan atau menyimpan penyebaran dan bertukar informasi. Jadi mulai dari jenis equipment-nya tuh sampai ke sistemnya, termasuk ya komputer, internet, telepon, media digital, hingga berbagai bentuk komunikasi modern yang saat ini ada. Nah, dalam artikel atau jurnal yang Fogg highlight, kemudian memperluas pandangan dari Van de Geek ini dengan menjelaskan kalau media komunikasi tidak hanya berbentuk digital semata. Bahkan dalam perspektifnya Fogg bahwa lukisan, teater, musik, konser, buku, surat kabar, radio, dan film itu juga merupakan media yang menyampaikan informasi. Yang membedakan dengan media digital adalah kemampuannya menciptakan komunikasi yang lebih interaktif, cepat, dan memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Jadi Fogg melihat lebih makro, ya, lebih luas, lebih komprehensif, cuman memberikan satu perbedaan pada kata-kata media digital itu berkaitan dengan kemampuan menciptakan komunikasi yang lebih interaktif dan cepat. Sahabat Ruang Tadarus, berdasarkan artikel jurnal ini, pada tahun 2012, Jan Van de Geek memperbaharui definisinya tentang demokrasi digital ini. Jika pada tahun 2000, ia lebih menekankan partisipasi masyarakat melalui internet, maka definisi yang baru ia memandang demokrasi digital sebagai pengguna media digital dalam seluruh praktek demokrasi. Jadi menurut Van de Geek, demokrasi tidak hanya berlangsung secara online, demokrasi juga tetap berlangsung melalui pertemuan tatap muka atau face to face, melalui meeting atau rapat, diskusi langsung, bahkan aktivitas politik di dunia nyata. Jadi media digital hanyalah salah satu sarana yang mendukung keseluruhan proses demokrasi tersebut. Jadi perbedaan definisi tahun 2000 dan 2012 itu ada perubahan cara pandang yang cukup penting. Kalau definisi tahun 2000 lebih fokus pada bagaimana internet dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sedangkan definisi di tahun 2012 itu lebih luas. Van de Geek mulai melihat bahwa demokrasi merupakan gabungan antara aktivitas online dan offline. Ia juga mengurangi penekanan pada partisipasi semata dan lebih menempatkan teknologi sebagai alat pendukung berbagai praktik demokrasi, bukan sebagai pusat dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat keberhasilan demokrasi digital ini, terlepas dari berbagai tantangannya, demokrasi digital telah membawa banyak manfaat. Di antaranya begini, sahabat Ruang Tadarus. Pertama, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi politik. Kemudian informasi pemerintahan menjadi lebih terbuka kan. Kemudian masyarakat dapat bertukar informasi secara cepat. Berita politik lebih mudah diakses kapan saja. Transparansi pemerintahan meningkat. Nah, dan kata lain, teknologi digital itu berhasil memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Nah,
Meskipun masyarakat kini lebih mudah memberikan masukan melalui internet, kenyataannya partisipasi digital belum tentu mempengaruhi kebijakan pemerintah karena masih ada keterbatasan dari e-participation. Banyak hasil dari penelitian sahabat ruang tadarus terhadap konsultasi publik, survei, atau forum online itu hanya bisa menjadi masukan administratif ya, tanpa benar-benar mempengaruhi keputusan politik. Seringkali keputusan itu tetap berada di tangan regulator, pemerintah, pejabat negara ya, anggota parlemen, birokrasi sebagai pemilik kuasa. Artinya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tapi belum tentu aspirasi itu diwujudkan dalam kebijakan nyata dalam sistem demokrasi digital. Salah satu pertanyaan penting dalam artikel jurnal ini itu adalah mengapa perlu memahami demokrasi digital secara lebih luas. Jadi menurut Fogg dalam artikelnya mengakui bahwa konsep e-participation itu tetaplah penting sebagai salah satu unsur demokrasi digital. Namun jika demokrasi digital hanya dipahami sebagai partisipasi warga melalui internet, maka pemahaman tersebut menjadi terlalu sempit. Masalahnya kelompok ekstrim dan fasis juga mampu memanfaatkan internet untuk membangun organisasinya, menggalang dukungan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi. Mereka itu menggunakan mekanisme yang sama, yaitu diskusi, komentar, komunitas online, dan kampanye digital, tetapi untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena itulah Fogg menegaskan kalau demokrasi digital harus dipahami lebih luas daripada sekedar e-demokrasi atau e-participation. Jadi demokrasi digital itu perlu mencakup aspek konstitusi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, perlindungan warga negara, dan mekanisme demokrasi lainnya agar teknologi digital itu benar-benar menjadi alat yang memperkuat demokrasi, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ekstremisme atau fasisme. Sahabat ruang tadarus, sekarang kita menuju ke pemahaman baru tentang demokrasi digital ya. Jadi seperti sebelumnya dijelaskan, bentuk pertanyaan yang ada dalam artikel jurnal ini, mengapa kita perlu cara pandang baru dalam memahami demokrasi digital. Jadi menurut Fogg, bahwa demokrasi digital itu tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai diskusi online semata atau partisipasi masyarakat di internet. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat itu telah melahirkan berbagai inovasi demokrasi, sehingga konsep lama sudah tidak cukup menjelaskan realitas saat ini. Karena itu, Christian Fogg menawarkan cara pandang baru yang bersifat multiperspektif, multidimensi, dan menggabungkan berbagai model demokrasi. Jadi multiperspektif artinya melihat demokrasi digital dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu teori semata. Kemudian multidimensi, yaitu dengan memahami bahwa demokrasi digital itu memiliki banyak aspek yang saling berkaitan dan menggabungkan berbagai model demokrasi, bukan memilih salah satu. Jadi artinya bahwa demokrasi digital itu bukan sekedar demokrasi partisipatif atau demokrasi deliberatif, melainkan kombinasi dari berbagai model demokrasi yang bekerja bersama dalam praktik-praktik nyata. Fogg kemudian memberikan definisi yang lebih luas bahwa demokrasi digital itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses dan praktik demokrasi. Dengan kata lain begini, bahwa teknologi digital itu digunakan untuk ngedukung bahwa lembaga demokrasi, untuk ngedukung proses politik, komunikasi politik, pengambil keputusan, bahkan partisipasi masyarakat begitu. Jadi definisi ini menjadi titik temu atau common denominator yang dapat digunakan untuk memahami berbagai bentuk demokrasi digital sebelum kemudian dibedakan lagi berdasarkan dimensi dan model-model lainnya. Jadi demokrasi itu menurut Christian Fogg, demokrasi digital maksudnya, menurut Christian Fogg itu memiliki banyak model. Salah satu kritik utama daripada Fogg dalam artikel ini adalah bahwa tidak semua model demokrasi yang mampu menjelaskan seluruh praktik demokrasi. Maksudnya demokrasi itu memiliki banyak versi, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan berbeda. Setiap model itu menunjukkan aspek tertentu, tetapi semuanya merupakan bagian dari satu kesatuan konsep demokrasi. Karena itu demokrasi digital juga tidak boleh dibatasi hanya pada satu model tertentu. Jadi contohnya begini,
Model demokrasi digital menurut beberapa teoretikus ya, bahwa salah satu contoh model demokrasi digital menurut Dalberg yang Fogg kutip itu diulas pemikirannya yang membagi demokrasi digital itu ke dalam berbagai model ya. Jadi Dalberg ini memberikan 4 model demokrasi digital. Yang pertama adalah liberal individualist digital demokrasi, di mana itu teknologi digunakan untuk memperkuat hak individu dan kebebasan memilih. Kemudian ada model deliberatif digital demokrasi, di mana maksudnya adalah teknologi digunakan untuk mendorong diskusi publik yang rasional. Kemudian ada juga digital demokrasi as counter public, artinya ruang digital menjadi tempat bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili untuk menyuarakan pendapatnya. Dan model keempat dari Dalberg itu adalah autonomous digital demokrasi. Artinya masyarakat membangun ruang demokrasi secara mandiri tanpa bergantung pada institusi formal. Nah, model-model ini menunjukkan bahwa demokrasi digital jauh lebih beragam daripada yang sering dibayangkan. Nah, sedangkan menurut dimensi demokrasi digital menurut Jan van de Dijk kemudian memperluas konsep demokrasi digital itu melalui beberapa dimensi penting ya. Misalkan menurutnya bahwa demokrasi digital itu mencakup proses pembentukan opini publik, pengambilan keputusan, demokrasi perwakilan, dan demokrasi langsung. Van de Dijk juga membedakan antara tujuan politik atau political goal dan sarana politik atau political means. Maksudnya political goal itu adalah yaitu apa yang ingin dicapai oleh demokrasi itu sendiri, dan sarana political means itu maksudnya bagaimana teknologi digunakan untuk mencapainya. Nah, dari sinilah 6 bentuk dari penggabungan model demokrasi itu Christian Fogg melahirkan 6 bentuk demokrasi digital yang menekankan pada aspek pluralisme, partisipasi, pembentukan opini, dan pengambilan keputusan. Di antaranya adalah konstitusional digital demokrasi, menjamin demokrasi tetap berjalan sesuai konstitusi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Kemudian ada juga disebutnya representatif digital demokrasi, yaitu memperkuat hubungan antara rakyat dan wakil politik melalui teknologi digital. Kemudian ada juga direct digital demokrasi, yaitu maksudnya memungkinkan pengambilan keputusan secara langsung oleh warga negara melalui teknologi. Dan ada juga pluralis digital demokrasi, maksudnya adalah menjamin keberagaman suara dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Ada juga deliberatif digital demokrasi, artinya mendorong komunikasi politik, diskusi publik, dan pembentukan opini yang berkualitas. Dan terakhir adalah participatory digital demokrasi, artinya memperluas keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses demokrasi mulai dari penyusunan ide hingga implementasi kebijakan. Begitulah 6 model demokrasi yang di-highlight oleh Christian Fogg. Sahabat Ruang Tadarus, Christian Fogg menjelaskan bahwa demokrasi ini mencakup seluruh proses politik ya, mulai dari awal hingga akhir. Jadi proses tersebut itu meliputi dari mulai penyebaran informasi politik, komunikasi antar warga negara, pertukaran data dan gagasan politik, penyusunan usulan kebijakan, komunikasi pemerintah, aktivitas partai politik, kemudian gerakan masyarakat sipil, pengambilan keputusan bersama, isu tentang oposisi, demonstrasi, pembuatan undang-undang, dan lain seterusnya. Jadi semua proses ini semakin banyak dimediasi dengan adanya teknologi digital dalam perspektif demokrasi digital ini. Penalaran selanjutnya yang berkaitan untuk memperkuat teori daripada Christian Fogg ini adalah menggabungkan beberapa kerangka berpikir yang sudah ada sebagai dimensi dan tahapan demokrasi. Jadi Christian Fogg mengambil dari Fuller tahun 2023 tentang demokrasi itu berlangsung melalui 5 tahapan, yaitu pertama munculnya ide atau ideations, kemudian diskusi dan perdebatan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kembali. Sedangkan dari OECD di tahun 2001 bahwa mengatakan bahwa demokrasi digital itu terdiri daripada penyediaan informasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dari McIntosh 2003 itu menjelaskan bahwa hubungan antara
keterlibatan masyarakat atau e-engagement dan partisipasi digital, e-participation merupakan bagian daripada demokrasi digital. Sedangkan dari United Nations atau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2022 itu membagi bahwa demokrasi digital itu menjadi 3 tahap utama, yaitu e-information, e-consultation, dan e-decision making. Sehingga Christian Folk ini kemudian menggabungkan seluruh pendekatan tersebut yang ada menjadi kerangka yang lebih komprehensif. Jadi menurut Christian Folk bahwa seluruh praktik demokrasi digital sebenarnya itu dibangun di atas 3 pondasi utama, yaitu pertama informasi politik yang dimana masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terbuka, kemudian komunikasi politik yang terjadi dialog antara pemerintah, masyarakat, media, dan berbagai kelompok politik, dan kemudian koproduksi politik, yaitu di mana masyarakat ikut bersama-sama menghasilkan kebijakan, solusi, atau keputusan politik. Nah, ketiga pondasi inilah yang menjadi inti daripada demokrasi digital. Menurut Christian Folk ini bahwa hakikat demokrasi digital itu bahwa merupakan hasil daripada sesuatu yang dikelola secara teknologi, di mana demokrasi digital ini tidak identik dengan satu model demokrasi tertentu. Jadi teknologi digital hanyalah media semata yang membantu pelaksanaan berbagai praktek demokrasi. Hubungan antara teknologi dan politik ini bersifat dialektis, artinya keduanya itu saling mempengaruhi sehingga teknologi dapat memperkuat demokrasi, namun teknologi juga sama bisa memperkuat otoritarisme, manipulasi, bahkan fasisme digital. Karena itu hasil akhirnya itu bergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan oleh kita. Folk menjelaskan kalau tidak ada negara yang hanya menggunakan satu model demokrasi, ya. Dalam praktiknya semua negara itu merupakan kombinasi dari berbagai model demokrasi dengan tingkat penerapan yang berbeda-beda. Misalnya sebuah negara dapat sekaligus memiliki demokrasi konstitusional, perwakilan langsung, atau demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, ataupun demokrasi partisipatif. Semua model tersebut itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Jadi dalam konteks demokrasi digital bukanlah sebuah aplikasi, ya, ataupun media sosial atau sekedar aktivitas berdiskusi di internet semata. Jadi demokrasi digital ini adalah cara teknologi digital memediasi seluruh proses demokrasi, mulai dari penyediaan informasi, komunikasi politik, pembentukan opini publik, kemudian penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, demokrasi digital harus dipahami sebagai konsep multidimensi yang menggabungkan berbagai model demokrasi sekaligus. Dengan pendekatan ini, sahabat Ruang Tadarus, demokrasi digital menjadi lebih mampu menjelaskan tantangan era media sosial, algoritma, kecerdasan buatan, dan ancaman seperti disinformasi maupun fasisme digital. Sahabat Ruang Tadarus, dalam artikel jurnal ini, Christian Folk mengambil daripada model James Fiskin dalam mengklasifikasikan demokrasi. Jadi pemaknaan dari model James Fiskin ini dapat kita lihat di mana model ini merupakan cara memetakan berbagai bentuk demokrasi. Jadi James Fiskin mencoba menjawab pertanyaan sederhana sebetulnya, bagaimana sih cara membedakan berbagai model demokrasi? Jadi menurut Fiskin bahwa demokrasi itu tidak bisa dibagi menjadi 2 bagian atau 3 jenis saja. Untuk memahami sebuah sistem demokrasi, maka kita perlu melihatnya dari beberapa sumbu atau aksis atau dimensi yang berbeda. Awalnya Fiskin ini memperkenalkan 3 sumbu utama, ya, untuk mengelompokkan berbagai bentuk demokrasi seperti chart dalam slide ini. Jadi Christian Folk dalam artikel jurnal ini kemudian mengembangkan model tersebut menjadi 4 sumbu instead of 3 sumbu, ya, yang akan dibahas di bab selanjutnya. Tapi dalam bab ini atau dalam chapter ini kita akan mencoba mendalami pemahaman daripada model dari Fiskin ini. Dalam Fiskin
deskripsi dalam model ini bahwa sumbu X ya, kita lihat sumbu X itu merupakan demokrasi langsung versus demokrasi perwakilan. Sumbu pertama yang menjawab pertanyaan siapa yang membuat keputusan politik gitu, ya kan? Di ujung terdapat demokrasi langsung, kemudian di dalam sistem ini masyarakat sendiri yang mengambil keputusan secara langsung, ya, misalnya melalui referendum atau pemungutan suara, contohnya ya referendum atau e-voting atau pemungutan suara publik. Jadi tidak ada perantara. Sebaliknya, pada ujung lainnya terdapat demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Di sini masyarakat memilih wakil melalui pemilu tuh. Selanjutnya para wakil rakyat yang membuat keputusan atas nama masyarakat, artinya bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui perantara. Semakin besar peran rakyat secara langsung, maka semakin dekat suara negara dengan demokrasi langsung. Nah, semakin besar peran parlemen dan wakil rakyat, semakin dekat dengan demokrasi perwakilan. Nah, kalau kita melihat pada sumbu Y, sahabat ruang tadarus, itu adalah mayoritas versus perlindungan kelompok minoritas. Jadi sumbu kedua membahas pertanyaan apakah keputusan cukup ditentukan oleh suara mayoritas. Nah, kita lihat ya, pada satu sisi terdapat demokrasi mayoritarian ya. Prinsipnya sederhana begini. Jadi suara terbanyak adalah pemenangnya, namun sistem ini memiliki resiko. Mayoritas bisa mendominasi bahkan menindas kelompok minoritas. Nah, jadi di sini fenomena ini dikenal sebagai tyranny of the majority, alias tirani mayoritas lah. Jadi untuk menghindari hal tersebut, Fishkin mengangkat konsep Madisonian demokrasi yang terinspirasi dari pemikiran James Madison. Jadi dalam model ini, demokrasi tidak hanya mengikuti suara mayoritas, tapi juga melindungi kelompok minoritas, hak-hak warga negara, dan keberagaman kepentingan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan konsep pluralis demokrasi, yaitu demokrasi yang memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk tetap terlindungi. Kemudian kita lihat ya, di sumbu Z itu demokrasi deliberatif versus non deliberatif. Jadi sumbu ketiga ini berkaitan dalam atau dengan proses pengambilan keputusan, sahabat ruang tadarus. Pertanyaan adalah apakah keputusan diambil setelah melalui diskusi yang berkualitas? Nah, pada demokrasi deliberatif ini keputusan lahir melalui dialog, diskusi ya, argumentasi dan pertukaran gagasan. Tujuannya bukan sekedar menang suara, tapi menghasilkan keputusan terbaik melalui proses berpikir bersama. Nah, sebaliknya, pada non-deliberatif demokrasi, keputusan bisa diambil tanpa proses diskusi yang mendalam tuh. Misalnya hanya berdasarkan pada voting atau keputusan elit politik. Sahabat ruang tadarus, jadi menurut Christian Falk, ada dimensi yang hilang di sini. Falk dalam artikel jurnal ini menilai bahwa model Fishkin masih memiliki kekurangan ya, dan kenapa? Karena ada satu dimensi penting yang belum masuk, yaitu dalam perspektifnya Christian Falk ini adalah demokrasi partisipatif. Kenapa Falk meng-highlight ini? Karena demokrasi tidak hanya terjadi saat pemilu atau saat diskusi politik saja. Demokrasi juga berarti masyarakat ikut terlibat dalam ya penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kemudian pengawasan pemerintah, organisasi masyarakat, dan kehidupan sosial sehari-hari. Artinya demokrasi juga berlangsung di luar lembaga politik formal ya. Jadi menurut Christian Falk ini kemudian menjelaskan bahwa partisipasi itu memiliki dua tingkat, yaitu tingkat pertama di mana demokrasi hanya berlangsung dalam sistem politik, kemudian misalnya seperti pemilu, parlemen, dan pemerintahan. Nah, ini disebut sebagai political versions of demokrasi. Dan pada tingkat kedua, demokrasi juga hadir di seluruh kehidupan masyarakat, misalnya sekolah, kampus, ya, tempat kerja, atau organisasi masyarakat dan komunitas. Nah, ini disebut sebagai social versions of demokrasi. Jadi menurut Christian Falk bahwa demokrasi yang sehat itu tidak boleh berhenti di bilik suara saja, tapi malahan nilai-nilai demokrasi itu harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat ruang tadarus penjelasan daripada James Fishkin model ini. Lanjut dari penjelasan Fishkin model ini kemudian berkembang menjadi novelty baru dari penemuan
atau perspektif baru dari Christian Folk untuk 4 dimensi demokrasi dalam perspektifnya. Jadi Folk ini mengembangkan tipologi demokrasi yang lebih komprehensif dengan memperluas model daripada James Fiskin ini ya. Jadi menurut Folk bahwa demokrasi itu nggak cukup dipahami hanya melalui mekanisme pemilihan atau proses diskusi publik ya, tapi harus dianalisis melalui 4 dimensi utama yang terdiri dari pondasi demokrasi konstitusional. Jadi pondasi konstitusional itu merupakan atau berdasarkan pada konstitusi yang merupakan dasar seluruh sistem demokrasi yang fungsinya adalah memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan berdasarkan supremasi hukum, kemudian hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan hak-hak konstitusional. Sehingga demokrasi tidak berubah menjadi dominasi mayoritas yang mengabaikan pada hak kelompok lain. Nah, kita lihat dari gambaran dimensi demokrasi yang dijabarkan oleh Fogg dalam artikel jurnal ini. Kita lihat di sumbu X ya. Di sumbu X ini menjelaskan tentang demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan, menjelaskan siapa yang mengambil keputusan politik. Jadi keputusan dapat dibuat langsung oleh warga negara atau demokrasi langsung, atau melalui wakil yang dipilih dalam pemilu atau demokrasi perwakilan. Dimensi ini berfokus pada mekanisme pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan. Kemudian kita lihat pada sumbu Y, sahabat ruang tadarus. Pada sumbu Y ini demokrasi itu mayoritarian atau demokrasi pluralis. Ini menjelaskan bagaimana demokrasi melindungi kelompok minoritas. Jadi demokrasi tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas, tapi juga harus menjamin hak-hak kelompok minoritas. Jadi kelompok rentan dan berbagai aktor sosial. Dan kita lihat di sumbu Z1 ya, atau demokrasi deliberatif, itu menjelaskan bagaimana sih opini publik dan keputusan politik dibentuk melalui proses dialog ya, diskusi, serta pertukaran gagasan. Dan kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas komunikasi publik, bukan hanya hasil pemungutan suara aja gitu ya. Dan yang keempat, kita lihat daripada sumbu Z2. Jadi demokrasi partisipatif. Artinya di sini menjelaskan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Adanya partisipasi tidak terbatas pada pemilu, tapi juga mencakup keterlibatan warga dalam organisasi masyarakat, ya, dunia kerja, komunitas, terus budaya dan berbagai aktivitas sosialnya. Nah, jadi sahabat ruang tadarus, inti dari pemikiran Christian Folk dalam 4 dimensi demokrasi ini, kontribusi utamanya adalah Folk ingin menunjukkan bahwa demokrasi itu merupakan sistem multidimensional ya, yang tidak dapat dipahami hanya melalui pemilu semata. Jadi Folk ingin menunjukkan kalau sistem yang multidimensional ini tidak hanya dipahami hanya melalui pemilu, deliberasi atau partisipasi secara penuh ya, tapi demokrasi yang utuh itu harus mencakup 4 dimensi yang tadi dijelaskan, yang saling melengkapi, yaitu mekanisme pengambilan keputusan, kemudian perlindungan hak kelompok minoritas ya, kemudian kualitas deliberasi publik, dan tingkat partisipasi warga negara. Nah, sahabat ruang tadarus, jadi kerangka ini menjadi framework ya, menjadi dasar untuk menilai kualitas demokrasi digital itu sejauh mana. Apakah teknologi itu benar-benar memperkuat pengambilan keputusan, melindungi hak-hak warga, kemudian meningkatkan kualitas diskusi publik, dan memperluas partisipasi masyarakat, atau sekedar mempercepat arus informasi tanpa meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, jadi berbicara tentang konsep ataupun framework yang Christian Folk highlight dalam artikel ini, ada pula 5 dimensi demokrasi digital yang menurut Christian Folk yang memandang bahwa demokrasi itu sebagai sistem yang terdiri atas 5 dimensi yang saling berkaitan. Nah, 5 dimensi ini sangat penting untuk mensupport daripada model demokrasi yang ada. Di antaranya adalah aturan atau rule.
Ini dimaksudkan bahwa diperlukan adanya kerangka hukum ya dan aturan yang mengatur penyelenggara demokrasi termasuk konstitusi, regulasi, dan prosedur pengambilan keputusan. Kemudian juga harus adanya aktor. Jadi maksudnya adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi seperti warga negara, pemerintah, partai politik, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya itu merupakan aktor yang bagian yang harus terlibat dari dimensi demokrasi ini. Kemudian juga ada communicative relations ya, atau relasi komunikatif yang artinya adalah interaksi antara aktor melalui dialog, diskusi, pertukaran informasi, dan pembentukan opini publik yang menjadi dasar proses demokrasi. Kemudian tentunya harus ada society atau masyarakat. Nah, di sini adalah dimaksudkan adalah konteks sosial tempat demokrasi dijalankan. Kemudian demokrasi tidak hanya berlangsung dalam institusi politik, tapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunitas, dan dunia kerja. Dan terakhir adalah sebagai norma dasar atau foundational norm. Jadi ini sangat penting, ini adalah bagian daripada 5 dimensi demokrasi. Jadi norma dasar itu dimasukkan adalah nilai-nilai fundamental yang menopang demokrasi seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip-prinsip konstitusional demikian. Sahabat Ruang Tadarus, Christian Folk juga menjelaskan tentang 6 model demokrasi digital yang di-highlight atau 6 model ini sangat penting sebagai inti dari artikel jurnal ini. Jadi berdasarkan kelima dimensi yang dijelaskan, maka Folk mengintegrasikan berbagai teori menjadi 6 model demokrasi yang bersifat saling melengkapi ya. Jadi demokrasi konstitusional, perwakilan, kemudian demokrasi langsung, pluralis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatif. Nah, sahabat Tadarus, 6 model demokrasi digital ini oleh Fuchs kemudian mengadaptasi ke dalam jurnal ini. Jadi dijelaskan kalau demokrasi digital konstitusional ini itu berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan hak-hak konstitusional di ruang digital melalui advokasi, aktivisme, dan kampanye daring ya. Kemudian demokrasi digital perwakilan ya memanfaatkan teknologi untuk memperkuat lembaga politik formal seperti e-governance, ya kan, parliaments, ya, mungkin juga ada parlemen digital, kemudian ada transparansi pemerintah dan komunikasi publik. Kemudian juga ada demokrasi digital langsung, memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi langsung melalui e-voting misalkan, referendum daring misalkan, atau model-model yang berkaitan dengan digital governmentality yang menghadapi tantangan seperti informasi digital yang harus disampaikan kepada masyarakat ataupun tantangan terhadap disinformasi, peretasan, atau manipulasi pemilu ya. Ini adalah bagian daripada dampak daripada demokrasi digital langsung. Kemudian ada juga demokrasi digital pluralis ya. Jadi menggunakan teknologi untuk menjamin keterwakilan serta perlindungan kelompok minoritas, kelompok rentan, dan keberagaman suara di ruang digital. Kemudian ada juga demokrasi digital deliberatif, yaitu menempatkan teknologi sebagai sarana membangun diskusi publik, debat, kemudian pertukaran gagasan, kemudian pembentukan opini yang berkualitas. Dan yang keenam adalah demokrasi digital partisipatif, yaitu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan, kolaborasi sosial, serta aktivisme digital. Kemudian ada juga partisipasi yang bermakna ya dalam memerlukan waktu, sumber daya literasi digital, infrastruktur, dan organisasi masyarakat yang memadai. Namun ada poin penting juga sahabat Ruang Tadarus. 3 proses politik dalam demokrasi digital ini yang perlu kita highlight adalah menurut Christian Folk, seluruh model demokrasi digital itu dibangun atas 3 proses utama. Jadi apa yang ada dalam model demokrasi digital itu tidak terlepas dari 3 proses utama, diantaranya adalah informasi politik, yaitu bagaimana kita ada akses masyarakat terhadap informasi politik yang akurat. Kemudian ada komunikasi politik seperti dialog, diskusi, dan pembentukan opini publik, dan koproduksi politik, artinya yaitu keterlibatan warga dalam menghasilkan kebijakan dan keputusan bersama, bukan sekedar menjadi penyelenggara kebijakan.
di ruang publik digital. Jadi ini adalah bagian daripada keterlibatan warga dalam kompetisi politik itu sendiri. Sahabat Ruang Tadarus, kita sampai pada Digital Democracy Score ya, DDS. Jadi Christian Folk juga mengusulkan sebuah alat ukur ya, alat ukur baru yang disebut dengan Digital Democracy Score ya. Jadi DDS ini digunakan untuk mengukur seberapa demokratis sebuah platform digital, kemudian seberapa baik suatu proyek demokrasi digital berjalan. Nah, penilaian ini dapat dilakukan melalui survei, indikator, skor keseluruhan, dan spider chart. Jadi, dengan DDS ini, demokrasi digital tidak hanya menjadi konsep teoritis, tapi juga dapat dievaluasi secara empiris. Dan kalau kita tertarik dalam penelitian, kita akan dapat menggunakan sistem ini sebagai referensi rujukan analisis ya. Sahabat Ruang Tadarus, aspek demokrasi digital sebagai karakteristik utama ya. Jadi secara umum seluruh model demokrasi digital itu selalu memiliki 3 aktivitas utama yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu informasi, komunikasi, dan koproduksi. Ketiga proses tersebut menjadi pondasi seluruh praktik demokrasi digital. Nah, karakteristik utama media digital pada bagian akhir ini, Christian Folk menjelaskan mengapa media digital sangat berbeda dengan media sebelumnya. Jadi ada 2 karakteristik utama yang perlu kita pahami. Yang pertama yang di-highlight oleh Folk adalah tentang konvergensi, yaitu maksudnya adalah media digital itu mampu menggabungkan berbagai bentuk media sekaligus ya, misalnya teks, gambar, video, audio, grafik, dan data menjadi satu model. Nah, semuanya dapat disajikan dalam satu perangkat, misalnya di smartphone ya, di laptop, dan seterusnya. Kemudian ada juga disebut dengan produsen sekaligus konsumen atau prosumptions ya. Jadi di era digital ini masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, semua orang bisa sekaligus menjadi pembaca, ya penulisnya, pembuat videonya, dan penyebar informasinya. Setiap pengguna ini adalah produser plus consumer ya, jadi prosumer ya. Jadi media sosial menjadi contoh paling nyata dari konsep ini. Jadi sahabat Ruang Tadarus, pemikiran Christian Fuchs dalam konteks ini adalah ini merupakan puncak daripada atau inti ya dari teori Christian Fuchs tentang demokrasi digital. Jadi Fuchs menegaskan bahwa demokrasi digital adalah sebuah ekosistem ya yang terdiri dari atas 5 dimensi dasar, 6 model demokrasi, dan 6 model demokrasi digital. Jadi semua model tersebut bekerja melalui 3 proses utama, yaitu informasi, komunikasi, dan koproduksi, serta ditopang oleh karakteristik khas media digital seperti konvergensi dan prosumptions ya. Berbeda dari teori sebelumnya yang hanya menekankan partisipasi dan deliberasi, Folk menunjukkan kalau demokrasi digital juga harus mencakup konstitusionalisme, perlindungan hak asasi manusia, pluralisme, representasi, dan partisipasi aktif. Sehingga teknologi digital itu dapat benar-benar memperkuat ya demokrasi sekaligus menjadi penyeimbang terhadap ancaman seperti manipulasi informasi, otoritarisme, dan fasisme digital. Jadi, penjelasan praktis dari teori Christian Folk ini tentang bagaimana demokrasi digital itu bekerja dalam kehidupan nyata. Kalau sebelumnya Folk menjelaskan berbagai model demokrasi digital itu pada bagian ini ditunjukkan bahwa proses komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang terjadi di dalam ekosistem demokrasi digital adalah sangat penting ya. Jadi itu poinnya yang bisa kita ambil. Sahabat Ruang Tadarus, kita sampai pada pendalaman tentang model demokrasi digital yang sebelumnya sudah dibahas, tapi di sini akan dibahas sedikit lebih mendalam ya. Jadi dalam komunikasi politik digital itu menurut Christian Folk bahwa komunikasi politik itu merupakan inti dari demokrasi digital ya. Melalui teknologi digital,
maka interaksi antar warga negara, pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, ya, luas dan tanpa batas ruang maupun waktu. Jadi internet dan media digital itu memungkinkan informasi politik diproduksi, disebarkan, didiskusikan, serta direspon secara real time, sehingga menjadi pondasi utama kehidupan demokrasi digital. Nah, bentuk komunikasi politik digital nih, menurut Fogg mengidentifikasikan 3 pola utama komunikasi politik dalam ruang digital. Di antaranya adalah komunikasi antar warga, maksudnya citizen to citizen communication. Nah, di sini warga bertukar informasi, kemudian berdiskusi dan membentuk opini publik ya melalui media sosial atau forum daring atau aplikasi pesan maupun komunitas digital. Nah, interaksi ini membentuk ruang publik digital public sphere ya, sebagai arena deliberasi masyarakat. Kemudian ada juga bentuk komunikasi politik digital disebut komunikasi antar lembaga politik, institutional political communication. Nah, di sini maksudnya adalah komunikasi berlangsung di antara aktor-aktor politik seperti pemerintah, parlemen, birokrasi, atau partai politik. Nah, teknologi digital ini meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan mendukung penyelenggaraan pemerintah. Kemudian ada bentuk lainnya nih, disebut komunikasi antar warga dan institusi politik atau citizen to institutional communication. Jadi dimaksudkan bahwa teknologi memungkinkan komunikasi dua arah ya antar masyarakat dan lembaga politik melalui media sosial atau portal layanan publik atau forum konsultasi maupun aplikasi digital. Nah, hubungan ini memperkuat akuntabilitas serta menghubungkanlah ruang publik dengan proses pengambilan kebijakan. Kemudian dibahas juga tentang koproduksi digital atau digital co-production. Maksudnya di sini adalah, sahabat ruang tadarus, demokrasi digital ini tidak berhenti pada komunikasi. Christian Fogg menekankan bahwa pentingnya koproduksi, yaitu bentuk kolaborasi antar warga dan pemerintah dalam merumuskan solusi atau kebijakan publik, sehingga teknologi digital itu memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas tanpa dibatasi oleh lokasi maupun waktu. Kemudian ada juga e-consultations, jadi salah satu bentuk koproduksi juga adalah e-consultation, yaitu proses konsultasi daring lah yang memungkinkan masyarakat itu memberi masukan, usulan, kritik, dan rekomendasi sebelum kebijakan ditetapkan. Dengan demikian warga itu berperan sebagai mitra ya dalam proses perumusan kebijakan, bukan sekedar penerima keputusan pemerintah semata. Kemudian ada juga dukungan terhadap aksi kolektif. Nah, maksudnya adalah media digital mempermudah mobilisasi masyarakat melalui kampanye daring atau petisi digital, koordinasi aksi, dan gerakan sosial. Namun, Christian Fogg menegaskan bahwa teknologi bersifat netral, kemudian mekanisme yang sama dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi maupun penyebaran propaganda, disinformasi, atau gerakan anti-demokrasi. Nah, oleh karena itu, penggunaan teknologi harus tetap berlandaskan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian ada juga proses politik yang dihasilkan oleh warga, citizen generated political processes. Jadi maksudnya di era digital ini warga nggak hanya mengkonsumsi informasi politik, tapi juga memproduksi dan mengelola proses politik melalui informasi politik misalkan, atau dari artikel, video, atau podcast ya, infografis, atau komunikasi politik yang melalui diskusi, pembentukan opini publik, dan penyebaran gagasan, ataupun juga dari struktur politik ya, dengan membangun komunitas atau jaringan advokasi, organisasi relawan, dan gerakan sosial tanpa harus menjadi bagian daripada institusi politik formal. Nah, jadi yang terakhir itu ada juga disebut dengan pengaruh terhadap sistem politik. Jadi seluruh aktivitas dalam demokrasi digital pada akhirnya diarahkan untuk mempengaruhi sistem politik, termasuk penyusunan agenda, proses pengambilan keputusan, dan kebijakan publik. Nah, dengan demikian demokrasi digital bukan sekedar interaksi di internet, melainkan mekanisme yang dapat membentuk arah pemerintah dan tata kelola negara. Jadi sahabat ruang tadarus, inti dari pemikiran Christian Fogg dalam chapter ini ataupun dalam artikel ini adalah bahwa model demokrasi digital Christian Fogg itu menggambarkan demokrasi sebagai proses yang bergerak dari komunikasi menuju kolaborasi, kemudian menghasilkan keputusan politik.
Ya, sahabat Ruang Tadarus, kita sampai pada kesimpulan utama dari artikel ini tentang demokrasi digital menurut Christian Fox, bahwa demokrasi digital itu tidak hanya tentang diskusi dan partisipasi ya. Jadi pandangan yang hanya menekankan pada demokrasi deliberatif dan partisipatif dianggap terlalu sempit menurut Fogg. Jadi demokrasi digital juga harus dipahami sebagai sistem yang memiliki berbagai dimensi dan model yang saling melengkapi. Kemudian diskusi dan partisipasi tetap penting, tapi tidak selalu menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Maksudnya di ruang digital dapat dimanfaatkan untuk dialog yang konstruktif, namun juga dapat menjadi sarana penyebaran propaganda, disinformasi, kemudian ujaran kebencian, ekstremisme, dan fasisme. Dan teknologi digital itu mempercepat proses demokrasi sekaligus memperbesar resikonya. Maksudnya di sini bahwa internet dan media sosial itu dapat memperluas akses informasi dan partisipasi politik, dan jangan lupa ada karakteristik utama teknologi digital yang meliputi networking, convergence, dan prosumption ya. Kemudian demokrasi digital mencakup seluruh proses demokrasi, bukan sekedar penggunaan internet semata. Perlu diingat, sahabat Ruang Tadarus, ada 3 proses utamanya, itu adalah produksi dan penyebaran informasi politik, kemudian ada komunikasi politik, dan kolaborasi atau co-production dalam pembentukan kebijakan. Dan Fogg juga meng-highlight bahwa demokrasi digital itu terdiri atas 6 model yang saling melengkapi. Di antaranya adalah demokrasi konstitusional, kemudian demokrasi perwakilan, demokrasi langsung, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, dan juga demokrasi partisipatif. Dan demokrasi konstitusional itu menjadi pondasi utama dalam demokrasi digital, di mana demokrasi digital ini harus menjunjung 4 elemen penting. Di antaranya adalah supremasi hukum, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jadi tetaplah dalam demokrasi perwakilan itu tetap dibutuhkan, tidak semua keputusan itu harus melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Jadi sistem perwakilan memungkinkan proses pemerintahan berjalan efektif, sementara warga tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi ketika diperlukan. Jadi Christian Fogg mengkritik kebebasan tanpa batas atau libertarianisme digital, itu di mana kebebasan berekspresi yang tidak disertai tanggung jawab dapat mempercepat penyebaran kebencian, disinformasi, ekstremisme, dan kekerasan di platform digital. Jadi sekali lagi bahwa demokrasi digital itu adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung seluruh proses demokrasi, mulai dari informasi, komunikasi, partisipasi, hingga pengambilan keputusan. Dan demokrasi digital yang efektif memadukan 6 model demokrasi yang tadi disebutkan di atas. Jadi bukan hanya mengandalkan diskusi dan partisipasi semata ya. Jadi kebebasan digital itu harus berjalan seiring dengan konstitusi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan tanggung jawab sosial, agar teknologi itu benar-benar memperkuat sistem demokrasi yang ada. Oke, sahabat Ruang Tadarus, sebagai penutup di ujung sesi kali ini, setidaknya kita bisa memahami ya bahwa demokrasi digital itu bukan sekedar tentang internet, media sosial, atau teknologi yang semakin canggih. Yang lebih penting itu adalah bagaimana teknologi yang ada itu digunakan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Jadi Christian Fogg mengingatkan kalau demokrasi digital itu tidak cukup hanya membuka ruang diskusi atau memperluas partisipasi, tapi demokrasi juga harus berdiri di atas konstitusi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas atau kelompok publik yang berkualitas ya. Jadi di era ketika informasi menyebar dalam hitungan detik,
tantangan terbesar bukan lagi akses terhadap teknologi, melainkan bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada itu secara bertanggung jawab. Apakah ruang digital itu akan menjadi tempat lahirnya kolaborasi, inovasi, dan demokrasi yang lebih inklusif, atau justru menjadi ruang yang dipenuhi hoax, disinformasi, polarisasi, dan ekstremisme? Jawabannya sangat bergantung pada kita sebagai warga digital ya, sahabat Ruang Tadarus. Oke, sahabat Ruang Tadarus, jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus menghadirkan pembahasan selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada segala kekurangan dalam interpretasi dan pemaknaan dari jurnal atau artikel Christian Folk ini. Jadi tuliskan pendapat sahabat Ruang Tadarus di kolom komentar kalau ada. Terima kasih telah tetap berada di channel ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Salam Tadarus, ruang berbagi, ruang belajar, ruang berpikir lebih dalam. Ciao.